Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Faizul Haq dengan NIM I110231115. Sini saya akan menjelaskan materi tentang akad mudharabah. Langsung saja. Latar belakang dan tujuan. Akad mudharabah merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal atau sohibul mall dan pengelola usaha mudharib. Dalam skema ini, pemilik modal menyediakan 100% dana. Sementara pengelola menjalankan usaha keuntungan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal. Kecuali ada kelalaian dari pengelola, nah akad ini memiliki dasar kuat, hukum yang kuat dari Al-Quran, hadis, UU Perbankan Syariah, dan fatwa dari MUI. Nah, langsung kita ke pengertian akad mudharabah. Etimologi kata mudharabah itu berasal dari dar, yang berarti berusaha di muka bumi, atau melakukan perjalanan untuk berdagang. Ini bersumber dari Quran Surah Al-Muzammil ayat 20 dan hadis riwayat Ibnu Majah. Lalu peran pihak. Nah, Sohibul Mall di sini sebagai pemilik modal menyediakan 100% modal usaha. Mudorib, orang B misalnya, itu sebagai pengelola bertanggung jawab menjalankan dan mengelola usaha sepenuhnya tanpa menyertakan modal. Lalu untuk pembagian hasil, nah keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati di awal akad. Jadi pada saat akad itu misalnya ada pembagian 60-40 atau 70-30 dan sebagainya. Nah, kerugian itu sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika terjadi kelalaian atau kecurangan dari pengelola. Jadi walaupun ada kerugian, si pengelola itu tetap dapat hasil sesuai akad yang disepakati. Lalu selanjutnya jenis-jenis akad mudharabah. Akad mudharabah memiliki 3 jenis utama yang dibedakan berdasarkan tingkat kebebasan pengelola dalam menjalankan usaha. Nah, pemahaman jenis-jenis ini penting untuk menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kerjasama bagi hasil sesuai prinsip syariah. Itu mudharabah ada 3. Yang pertama mudharabah mutlaqah, atau pemilik modal memberikan kebebasan penuh kepada pengelola untuk menjalankan usaha. Lalu yang kedua mudharabah mutasyarakah. Nah, pengelola turut menyertakan modal tambahan dalam usaha, sehingga keuntungan dibagi berdasarkan proporsi modal dan nisbah yang disepakati. Selanjutnya mudharabah muqayyadah. Pemilik modal itu memberikan batasan tertentu, seperti jenis usaha, lokasi, atau waktu. Bank syariah berperan sebagai agen penghubung. Lalu dasar syariah akan mudharabah. Yang pertama ada Quran Surah Al-Muzammil ayat 20, itu di juz ke-29 tentang mencari karunia Allah, dan Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10 tentang bertebaran di muka bumi, itu Al-Jumu'ah juz 28. Lalu hadis Nabi diriwayatkan dari Ibnu Majah tentang keberkahan muqarabah sebagai hasil dalam transaksi perdagangan. Yang ketiga itu ijma ulama atau kesepakatan para ulama sahabat Nabi tentang keabsahan praktik mudharabah dalam perdagangan Islam. Lalu yang keempat itu ada dari UU Perbankan Syariah dan fatwa DSN MUI, mengatur rukun akad, pembiayaan, dan tanggung jawab para pihak. Jadi dasarnya kuat lah dasarnya di sini ya, akad mudharabah ini. Selanjutnya prinsip pembagian hasil usaha mudharabah. Terhadap 2 prinsip utama dalam pembagian hasil usaha. Yang pertama profit sharing atau pembagian laba bersih setelah dikurangi seluruh biaya operasional. Model ini lebih adil karena mencerminkan keuntungan real. Yang kedua ada revenue sharing. Jadi pembagian pendapatan kotor sebelum dikurangi biaya. Metode ini lebih sederhana, tapi beresiko bagi pengelola. Dalam praktiknya, Kota Syariah Indonesia, revenue sharing ini lebih sering digunakan karena lebih mudah untuk perhitungan dan transparansi. Jadi langsung aja seluruh pendapatan kotor dibagi 2. Pada PSAK 105 itu perlakuan akuntansinya, itu pengakuan investasi mudharabah itu diakui saat pembayaran kas atau penyerahan aset.
Jadi dalam pencatatannya itu dilakukan pada saat sudah kita terima atau penyerahan aset dana sirkat temporer diakui sebagai kewajiban. Kalau pengukuran investasi mudharabah diukur berdasarkan nilai tercatat akhir periode akuntansi setelah dikurangi kerugian. Ruang lingkupnya mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi harkat mudharabah bagi pemilik dana dan pengelola. Ini ada contoh kasus dalam praktik. Contoh kasus Azkia dan Santos. Modal Azkia atau sohibul malnya itu 10 juta. Pengelola usahanya Santos, mudorib ya. Nisbah hasil bagi hasilnya akad di awal itu 60 bagi 40. Ya, 60 untuk pemodal ya, atau sohibul mal Azkia di sini. Sekian dari untung. Labanya 5 juta, berarti si Azkia menerima 60%, dikali 5 juta sama dengan 3 juta. Santos menerima 40% dari 5 juta, yaitu 2 juta. Nah, jika rugi, karena di sini rugi 2 juta tertera, Azkia menanggung seluruh kerugian 2 juta. Tapi Santos tidak menanggung kerugian finansial, karena tadi balik lagi, seluruh kerugian ditanggung oleh sohibul mal. Jadi keadilan dalam akad mudharabah, tanggung jawab pemilik modal itu menanggung seluruh kerugian finansial. Apabila terjadi kerugian usaha yang bukan disebabkan oleh kelalaian atau kekeringan pengelola, modal yang diserahkan menjadi risiko penuh pemilik. Tanggung jawab pengelola di sini itu menanggung kerugian non finansial, ya berupa tenaga, waktu, dan lain-lain. Nah, konsekuensinya jika ada kecurangan atau kelalaian, ya pengelola wajib menanggung seluruh apa yang dibuatnya itu. Jadi kesimpulannya di sini, akad mudharabah itu merupakan bentuk kerjasama yang adil dan saling menguntungkan antara pemilik modal dan pengelola usaha. Dengan landasan kuat dari Al-Quran, hadis, dan fatwa MUI, akad ini memiliki legitimasi syariah yang kokoh. PSAK 105-nya menjadi pedoman penyajian akuntansi resmi dan pengungkapan transaksi. Harapan ke depannya itu penerapan akuntansi syariah semakin luas dipakai di Indonesia. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.